Desa Karangjati dikenal angker sejak dulu. Terletak di lembah sunyi di lereng Gunung Lawu, desa ini punya aturan tak tertulis. Tak boleh menggelar hajatan besar saat malam 1 Suro, apalagi jika bertepatan dengan Jumat Kliwon. Konon, malam itu adalah waktu para leluhur gaib, roh penasaran, dan bangsa siluman berkeliaran mencari tumbal. Tapi Laras dan Dimas, pasangan muda yang baru pindah ke sana, menyepelekan larangan itu. Karena alasan tanggal cantik dan ketersediaan gedung, mereka memutuskan untuk tetap menikah pada Jumat Kliwon, bertepatan dengan malam 1 Suro. Warga desa memperingatkan mereka dengan tatapan ngeri dan bisikan lirih, tapi Laras menertawakannya. Ah, itu cuma mitos kampung. Dimas pun tak peduli. Mereka bahkan sengaja menggelar pesta dengan gamelan, lampu terang, dan tarian lengger, seolah menantang apapun yang tak kasat mata. Malam itu udara terasa berat. Langit tak sepenuhnya gelap, tapi juga tak menunjukkan bintang. Ada semacam kabut tipis yang menggantung seperti tirai lembut namun mencekik. Tamu undangan mulai berdatangan, sebagian dari luar desa, dengan tawa dan keriuhan biasa. Tapi warga lokal memilih menutup pintu dan jendela mereka rapat-rapat. Mereka tak mau keluar, apalagi melewati pelataran rumah Laras yang dipenuhi hiasan pengantin. Salah satu sesepuh desa, Mbah Wardo, hanya berdiri di pojok gang, membaca doa sambil membawa buntelan kain berisi bunga setaman dan dupa. Wong loro kuinya pun entang gaib, gumamnya lirih, matanya memandang langit yang makin gelap, terlalu gelap untuk jam 7 malam. Seekor burung gagak terbang rendah dan menabrak tiang listrik, membuat lampu di pelataran gedung berkedip sesaat. Tak ada yang peduli. Tepat jam 8 malam, gamelan pengiring pengantin mulai ditabuh. Nada-nada tradisional mengalun, menggetarkan udara. Tapi iramanya terdengar ganjil. Penabuh gamelan, seorang pria tua dari desa sebelah, tiba-tiba berhenti memukul kendang. Ia menatap gong besar yang bergetar sendiri, meski tak disentuh. Lalu terdengar suara lirih, seperti rintihan perempuan dari balik gong. Semua orang mengira itu bagian dari efek suara, tapi pria tua itu mendadak gemetar. Iki ora benar, gumamnya sambil mundur perlahan. Sekejap, gong berdentang 3 kali tanpa sebab. Dong, dong, dong. Suasana mendadak senyap. Anak-anak menangis. Lampu padam sejenak lalu menyala lagi, tapi warna cahaya berubah pucat seperti sinar bulan mati. Laras masih berdiri di pelaminan, tak sadar bahwa malam itu telah membuka pintu antara dua dunia, dan pernikahannya adalah undangan bagi mereka yang sudah lama menunggu. Setelah gong berdentang 3 kali, suasana berubah drastis. Musik berhenti, para tamu saling pandang dengan wajah tegang. Entah kenapa udara di dalam gedung terasa jauh lebih dingin dan lembab, seolah ada kabut tak kasat mata merayap dari lantai. Beberapa anak kecil menangis tanpa sebab, menunjuk ke arah sudut ruangan yang kosong sambil berteriak, ada yang berdiri di situ. Tapi saat orang dewasa menoleh, tak ada apa-apa. Seorang ibu tiba-tiba pingsan setelah melihat bayangan panjang melintas di cermin dekat panggung. Laras, yang tadinya berdiri tegak dengan senyum bahagia, perlahan kehilangan warna wajahnya. Ia memandang ke arah pintu masuk dan melihat seorang tamu yang tidak ia kenal berdiri kaku di sana. Pria itu mengenakan pakaian adat Jawa usang berlumur tanah dan berdiri dengan kepala sedikit miring. Wajahnya datar, tanpa alis, dan matanya memerah seperti terbakar dupa. Anehnya, tak ada yang menghampiri pria itu, seolah tak semua orang bisa melihatnya. Dimas mencoba menenangkan suasana dengan memberi kode pada MC agar melanjutkan acara, tapi mikrofon mendadak mengeluarkan suara berdesi seperti ular. Suara itu begitu nyaring hingga membuat beberapa tamu menutup telinga. Salah satu lampu sorot pecah meledak, membuat kilatan cahaya menyilaukan dan menampakkan bayangan aneh di belakang pelaminan. Sosok tinggi, kurus, dan berjubah hitam melayang sesaat lalu lenyap. Gendang kenduri yang tadi dipukul pelan kini berbunyi sendiri, pelan tapi ritmis, seperti detak jantung makhluk raksasa. Di pojok ruangan, kembang setaman yang dijadikan dekorasi pengantin tiba-tiba mekar serentak dan mengeluarkan bau anyir bercampur kemenyan basi. Seorang tamu dari luar desa mulai kejang-kejang, mulutnya berbusa sambil menggumamkan kata-kata Jawa kuno yang tak dimengerti siapapun. Ojo dilanjutke, wis ana ing tengahmu, ucapnya, sebelum matanya membelalak tak berkedip menatap langit-langit. Tiba-tiba, seseorang berteriak dari luar gedung, "Wong ayu sing nganggo kebaya abang ojo diteruske, kui dudu manten manungsa." Semua orang menoleh ke arah pintu. Seorang nenek tua, mengenakan jarik batik dan rambut disanggul lusuh, berdiri gemetar dengan tangan menunjuk ke arah pelaminan. "Kowe wis dikepung."
"Malam iki dudu gaweanmu," teriaknya dengan suara serak dan gemetar. Tapi Laras hanya bisa menatap bingung. Ia melihat ke samping, ke arah pengiring pengantin, dan menyadari bahwa salah satu wanita di sana bukan temannya, melainkan sesosok perempuan pucat dengan bibir hitam dan mata legam seperti arang terbakar. Wanita itu berdiri terlalu diam, terlalu lama, dengan senyum mengerikan. Saat Laras menatapnya, perempuan itu membuka mulutnya perlahan, dan suara serak menyeruak, "Pernikahan ini, untuk kami." Lampu padam total. Jeritan menggema. Dan dari langit-langit, tetesan darah mulai jatuh satu persatu. Jeritan menggema di seluruh ruangan saat tetesan merah jatuh dari langit-langit. Awalnya hanya 1-2 tetes, tapi dalam hitungan detik, ruangan itu diguyur hujan darah pekat yang menimbulkan bau amis menyengat. Para tamu panik. Kursi-kursi terguling, taplak penuh noda merah, dan makanan di meja pengantin berubah menjadi gumpalan hitam berlendir. Laras berdiri kaku, wajahnya pucat, tangannya gemetar saat memegang ujung selendang kebayanya yang kini basah oleh darah. Dimas berusaha meraihnya, tapi tubuhnya mendadak berat seperti ditarik oleh sesuatu dari bawah. Ketika ia melihat ke lantai, tangannya gemetar melihat lantai keramik berubah menjadi lumpur hitam yang bergerak, seolah bernyawa. Dari dalam lumpur itu, tangan-tangan kurus dan busuk mulai merangkak keluar, tangan jenazah, panjang dengan kuku terkelupas dan jari-jari bengkok. Mereka menggapai pelan, lalu cepat, mencoba menarik siapapun yang mendekat. Suasana berubah kacau. Seorang fotografer jatuh ke dalam lumpur itu dan berteriak sekeras-kerasnya, tapi tubuhnya lenyap dalam hitungan detik, hanya menyisakan kamera yang terus memotret sendiri tanpa henti. Flash kamera menyala berkali-kali, dan dalam setiap kilatan, tamu-tamu yang tersisa melihat bayangan sosok-sosok hitam berdiri di antara mereka, mengelilingi pelaminan. Salah satu tamu wanita mencoba lari keluar, namun pintu utama mendadak tertutup rapat dan bergetar seperti jantung raksasa. Beberapa pria mencoba mendobrak pintu, tapi pintu itu seakan terbuat dari batu. Dari balik pintu terdengar suara rintihan, jeritan, dan suara gamelan yang tiba-tiba mengalun sendiri, pelan, lambat, dan menyeramkan. Seperti sedang mengiringi prosesi kematian, bukan pernikahan. Dimas terisak, mencoba membaca doa, tapi lidahnya kaku. Laras menatapnya, matanya kini berubah, satu berwarna merah, satu lagi legam seperti arang. Mbah Wardo tiba-tiba masuk dari celah dinding belakang, membawa kendi kecil dan sebatang keris tua yang dibungkus kain kafan. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Iki wis dikuasai." Laras dudu menungsa maneh. Semua orang terdiam. Laras mulai tertawa, tawa pelan yang berubah menjadi raungan panjang. Gaunnya mulai robek sendiri, dari dalam tubuhnya keluar aroma anyir bercampur bau bunga kuburan. Matanya menatap satu persatu tamu, lalu tertuju pada Dimas. "Kau sudah memilih menikah denganku, maka kaulah tumbalnya," ucapnya dengan suara yang bukan suara manusia. Tubuhnya melayang perlahan, dan rambutnya terurai panjang ke tanah. Para tamu yang masih tersisa hanya bisa merunduk, tak sanggup memandang wajah Laras yang kini sepenuhnya berubah. Kulitnya membiru, giginya runcing, dan di dahinya tumbuh retakan seperti bekas luka lama. Mbah Wardo menancapkan keris ke lantai dan mulai membacakan mantra, tapi tanah mulai berguncang. Mbah Wardo menggenggam kendi erat sambil membacakan mantra Jawa kuno dengan suara bergetar. Di sekelilingnya, bayangan hitam mulai merambat di lantai seperti kabut hidup, berdesi setiap kali menyentuh air suci yang ia percikan. Laras, atau makhluk yang menyerupainya, kini melayang tinggi di tengah aula, tubuhnya berputar perlahan, rambut menjuntai, dan darah menetes dari ujung jarinya. Dimas berusaha berdiri, tapi sekujur tubuhnya mati rasa. Ia hanya bisa menyaksikan istrinya, yang belum sempat disentuh sebagai suami, berubah menjadi wujud yang menakutkan. Suara gamelan semakin keras, mengiringi tarian angin yang menderu dari segala penjuru. Tamu-tamu yang masih bertahan tak mampu bergerak, seperti dirantai oleh bayangan gelap. Beberapa bahkan mulai berbicara sendiri dengan lidah asing. Sakral wis dilanggar, tumbal kudu diparingi. Salah satu kerabat keluarga mencoba membantu Mbah Wardo, namun langsung terhempas ke dinding dan membusuk seketika. Tubuhnya menghitam seperti terbakar dari dalam. Mbah Wardo gemetar. "Iki orang mungroh, iki dan yang keraton sing keprumulali," jeritnya. Ia menancapkan keris ke tanah, menyebabkan lantai bergemuruh dan membentuk lingkaran cahaya. Sayangnya, Laras hanya tertawa. "Mantra itu sudah mati sejak aku dipilih." Ia lalu menunjuk Dimas. "Darah perjaka yang menikah di Jumat Kliwon, malam 1 Suro sudah kutunggu selama 300 tahun. Dimas menatapnya,
berusaha berteriak, tapi tenggorokannya terkunci. Sementara itu, Mbah Wardo roboh, matanya berdarah, jantungnya berhenti. Kini hanya tersisa Dimas dan para tamu yang tinggal menunggu giliran dikorbankan. Dari langit-langit, muncul retakan besar, dan asap tebal keluar bersama bau kematian yang menusuk. Ruang pesta berubah menjadi reruntuhan kelam dengan lantai penuh belatung dan keranda terbalik. Bayangan makhluk-makhluk hitam muncul satu persatu dari balik tirai kegelapan. Mereka berjalan dengan tangan terentang, menggandeng rantai, mengelilingi Dimas yang kini berlutut lemas. Salah satu di antara mereka membisikkan sesuatu ke telinga Dimas. "Kau yang memilih. Kau yang membuka gerbang." Dimas menangis. Ia sadar, pesta ini bukan tentang kebahagiaan. Ini adalah pemanggilan. Dan ia adalah persembahan utama. Tubuh Dimas terangkat perlahan, digiring oleh tangan-tangan tak terlihat menuju pelaminan yang kini berubah menjadi altar darah. Di sekelilingnya, wajah-wajah para tamu berubah mengerikan. Mata putih, mulut tersenyum lebar, dan tangan menengadah seperti menyambut Raja Neraka. Laras berdiri di ujung altar, mengenakan mahkota kembang tanjung yang menghitam. Sesaji lengkap. Perjanjian telah ditepati, gumamnya, sambil mengangkat tangan dan menjentikan jari. Dimas menjerit saat tubuhnya ditusuk oleh sulur hitam yang muncul dari dalam lantai. Darahnya tertarik pelan, membentuk pola-pola kuno di ubin yang bersinar merah. Jeritannya menggema hingga keluar gedung, namun tak seorang pun bisa menolong. Dunia luar telah terputus. Di luar, warga hanya melihat gedung pernikahan tampak redup, seolah tertutup kabut tebal. Mbah Wardo yang telah sekarat sempat berbisik pada seorang pemuda desa yang lolos lebih awal, "Cari tulang paku emas di belakang makam tua, itu satu-satunya kunci penutup gerbang setan." Pemuda itu pun berlari sekuat tenaga menuju kompleks makam. Sementara di dalam, Dimas mulai kehilangan kesadaran, namun matanya tetap terbuka, menyaksikan Laras berubah menjadi sesosok ratu iblis bermahkota tengkorak, dengan taring dan lidah panjang menjilat udara. Tiba-tiba, dari balik lorong belakang, muncul suara langkah tergesa. Seorang perempuan tua, mengenakan kerudung lusuh dan membawa kendi batu, masuk sambil membaca doa. "Pengantin palsu, baliklah ke tempatmu," teriaknya. Laras memutar kepalanya 180 derajat dan menjerit begitu keras hingga kaca pecah. Tapi wanita tua itu terus maju, lalu menyiramkan air kendi tepat ke wajah Laras. Sesaat, Laras berteriak kesakitan dan tubuhnya terhuyung. Tapi belum sempat wanita tua itu melanjutkan, tangannya terputus seketika, dan tubuhnya dilempar hingga menabrak dinding, tewas seketika. Harapan kembali redup. Neraka kembali terbuka lebar. Pemuda desa bernama Seno berlari tanpa henti ke arah pemakaman tua yang disebutkan Mbah Wardo. Hujan deras membasahi tanah, angin malam berdesir seperti bisikan roh gentayangan. Di tengah pekuburan, ia menemukan nisan tua bertuliskan aksara Jawa yang nyaris terhapus. Dengan tangan gemetar, Seno menggali dengan tangan kosong. Petir menyambar langit, dan tanah mulai memerah, seolah darah meresap dari dalam bumi. Setelah hampir pingsan, ia akhirnya menemukan tulang kecil yang dibungkus kain mori, bersama paku berwarna emas. Saat ia menyentuh benda itu, telinganya berdenging dan matanya menatap sesosok bayangan tua di antara nisan, sosok berjubah hitam tanpa wajah. Sosok itu hanya mengangguk, lalu lenyap perlahan bersama kabut. Seno segera kembali, tapi perjalanan kembali bukan seperti saat ia datang. Jalan yang ia lewati berubah menjadi lorong gelap yang tak berujung. Suara-suara tangisan dan tawa menggema dari balik pepohonan. Di tengah jalan, tubuhnya diserbu tangan-tangan tak kasat mata, mencabik-cabik pakaiannya dan menggoda pikirannya dengan bisikan mengerikan. Tapi ia menggenggam erat tulang dan paku emas itu sambil membaca doa, hingga akhirnya sebuah pintu bayangan terbuka dan ia muncul kembali di depan gedung pernikahan. Gedung itu tak lagi berdiri kokoh, atapnya berlubang, tirai-tirai melayang seperti roh gentayangan, dan api kecil menyala dari tiang-tiangnya. Seno menelan ludah, lalu melangkah masuk dengan kaki gemetar. Di dalam, Dimas sudah terbaring lemah. Kulitnya membiru, tubuhnya mengambang pelan di atas altar, dan dari dadanya tumbuh akar hitam yang mencengkram langit-langit. Laras kini sepenuhnya menjelma makhluk iblis. Lidahnya menjulur hingga ke lantai, matanya merah membara, dan rambutnya menjuntai seperti tali gantung. Para tamu sudah tak bernyawa, tubuh mereka membatu dengan wajah penuh ketakutan. Seno berteriak memanggil Dimas, tapi suara itu tak menggema.
Ia menggenggam paku emas dan dengan tekad nekat, melemparkannya tepat ke jantung altar, tempat darah Dimas mengalir. Seketika, bumi berguncang hebat. Suara raungan muncul dari segala arah. Jeritan Laras meledak, menggetarkan semua kaca yang tersisa. Tubuh Laras terbakar dari dalam. Api biru menjalar di sekujur tubuhnya, dan dari dalam dirinya keluar sosok-sosok menyeramkan. Anak-anak kecil menangis, wanita tua melolong, hingga makhluk berkepala kerbau dengan tubuh manusia. Semua berputar di atas altar, menjerit, menangis, tertawa, lalu meledak menjadi abu. Dimas terlempar ke dinding dan jatuh tak sadarkan diri. Tapi ketika tubuh Laras ambruk, sesosok lain muncul dari balik bayangannya. Sosok wanita muda berpakaian pengantin kuno, wajahnya sama seperti Laras, namun matanya kosong dan kulitnya pucat. Dialah arwah asli yang merasuki Laras sejak awal, roh pengantin Suro yang dikorbankan ratusan tahun lalu karena ditolak cintanya oleh sang kekasih. Seno terpaku melihatnya. Wanita itu melayang dan menangis, air matanya darah, lalu berbisik dalam bahasa Jawa kuno. "Aku hanya ingin dinikahi, tapi mereka membunuhku malam itu." Perlahan, kisah kelam terbuka. Laras ternyata adalah keturunan dari keluarga tua yang dulu mengorbankan seorang gadis desa demi kekayaan. Malam Jumat Kliwon di bulan Suro, gadis itu dikawinkan secara paksa lalu dibakar hidup-hidup. Arwahnya terus gentayangan dan mencari wadah untuk balas dendam. Dan saat ini, ia memilih Laras, keturunan perempuan dari garis keluarga yang sama, sebagai jalan pembalasan. Seno yang mendengar ini hanya bisa meneteskan air mata. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah lingkaran dendam yang diwariskan. Namun roh itu tak pergi. Ia melayang ke arah tubuh Dimas, menatap wajahnya yang pucat, lalu menyentuh dahinya. Dimas terbangun seketika, matanya memerah. Tiba-tiba ia menjerit, dan dari mulutnya keluar suara perempuan, "Jika aku tak bisa menikah, maka seluruh keturunanmu akan menjadi pengantin selanjutnya." Seketika, semua lilin menyala kembali dengan api hitam, dan lantai altar berubah menjadi danau darah. Seno sadar, roh itu belum sepenuhnya dikalahkan. Ia harus menyelesaikan ritual terakhir, menancapkan paku emas ke kubur leluhur keluarga Laras. Tapi waktu hampir habis, dan gedung mulai runtuh. Di luar, angin menggila. Waktu penghabisan telah tiba. Seno menyeret tubuh Dimas keluar dari reruntuhan. Dengan sisa tenaga, ia membawa pemuda itu menuju kuburan keluarga tua yang disebut dalam mantra Mbah Wardo. Di sana, tanah memerah seperti daging segar. Di tengahnya, berdiri batu nisan besar tanpa nama. Seno mengambil paku emas, lalu menggali tanah dengan tangan. Tapi tanah itu hidup, tangan-tangan keriput muncul dari bawah, mencengkram lengannya, menariknya masuk. Dimas berteriak, namun tubuhnya kembali gemetar karena roh dalam dirinya masih belum pergi. Seno menjerit dalam tanah, namun dengan satu dorongan kuat, ia menancapkan paku ke tulang keras yang berada tepat di bawah akar pohon tua. Seketika langit berubah gelap total. Dari dalam tanah terdengar raungan panjang, disusul suara pecahan kaca ribuan kali. Cahaya menyilaukan muncul dari nisan itu, menyapu seluruh makam, dan semua tangan yang menarik Seno meleleh seperti lilin. Di langit, sesosok bayangan wanita berpakaian pengantin terangkat, lalu menjerit histeris sebelum pecah menjadi kabut merah. Dimas langsung ambruk, tak sadarkan diri, sementara Seno keluar dari lubang dengan tubuh penuh luka. Hujan turun deras, kali ini bukan darah, tapi air hangat yang menenangkan. Gedung pernikahan yang tadi seperti neraka kini menjadi puing-puing sunyi, seolah tak pernah digunakan. Warga yang sebelumnya tak bisa masuk, kini berdatangan dan melihat kehancuran itu dengan ngeri. Di tengah keramaian, satu hal yang mengejutkan semua orang, jasad Laras tidak ditemukan. Tidak juga Mbah Wardo. Hanya ada keris tua yang tertancap di tanah dan kendi kosong. Para warga hanya bisa bertanya-tanya. Tapi bagi Seno, ia tahu, roh itu telah kembali ke alamnya, untuk sementara. Karena dalam legenda yang ditulis dalam kain kafan lama, disebutkan, jika tumbal belum sempurna maka pengantin malam Suro akan bangkit kembali. Seminggu setelah kejadian, Dimas dirawat di rumah sakit jiwa. Ia terus mengigau, menyebut nama Laras sambil tertawa dan menangis bergantian. Matanya tak pernah sama, selalu memandang ke sudut-sudut gelap dengan takut. Sementara itu, Seno menemukan sebuah surat kuno di kamar Laras, tersembunyi di balik lukisan keluarga. Surat itu ditulis oleh nenek buyut Laras, yang mengakui bahwa seluruh harta dan kejayaan keluarganya berasal dari perjanjian berdarah pada malam Suro. Jika anak perempuanku menikah di malam itu, maka Danyang akan kembali mengambil haknya.
Di bawah surat itu, tercantum cap darah dan sebuah manik merah berbentuk mata. Seno membawa surat itu ke seorang kiai tua di luar kota. Setelah membaca, sang kiai hanya menatapnya dengan wajah penuh ketakutan. Ini bukan surat biasa. Ini kontrak darah. Dan kutukan ini belum selesai. Dimas hanya pembuka. Akan ada pengantin selanjutnya. Kiai itu menyarankan agar makam keluarga Laras disegel, dan semua keturunannya dijauhkan dari pernikahan pada bulan Suro. Namun waktu tak bisa diputar. Ternyata, adik perempuan Laras juga telah bertunangan dan akan menikah bulan depan. Di tanggal yang sama. Malam Jumat Kliwon. Seno menjerit. Semua ini belum selesai. Di tengah malam, saat Seno mencoba tidur, ia terbangun oleh suara gamelan lembut yang datang entah dari mana. Ia membuka mata, dan di ujung tempat tidurnya berdiri sosok Laras, mengenakan kebaya pengantin lusuh, rambut menutup wajah, dan tangan menggendong bunga tanjung hitam. "Kau belum menancapkan paku kedua," bisiknya. Lalu sosok itu menghilang dalam kepulan asap wangi bunga kematian. Tanggal keramat tiba kembali. Adik Laras bersikeras tetap melangsungkan pernikahan, menganggap semua itu tahayul. Namun Seno mencoba mencegahnya dengan segala cara. Ia membawa paku kedua, menuju makam rahasia yang tersembunyi di balik sumur tua. Tapi sebelum ia sempat menancapkan paku, suara gamelan kembali terdengar, jauh lebih kencang. Udara menjadi dingin seperti es, dan kabut turun tebal dari arah utara. Gedung pernikahan tiba-tiba dikelilingi burung gagak yang berterbangan tak tentu arah. Di dalam, para tamu tersenyum aneh, seperti sudah tidak hidup. Dan di altar, sang pengantin berdiri mematung namun bukan adik Laras. Tapi Laras sendiri. Seno berlari ke dalam, membawa keris dan paku terakhir. Tapi setiap langkahnya seperti berjalan dalam lumpur. Sosok-sosok berkerudung putih berjalan di sekelilingnya, membawa dupa dan kendi darah. Mereka menyanyikan tembang kematian yang hanya bisa didengar oleh mereka yang sudah ditandai. Ketika ia sampai di altar, Laras menatapnya, lalu tersenyum. "Kita akan menikah juga kau yang terakhir." Seno menjerit, menusukkan paku ke dadanya sendiri sambil menjatuhkan keris ke kaki Laras. Ledakan cahaya hitam terjadi. Semua membeku. Lalu gelap. Saat semua usai, gedung kembali kosong. Tak ada mayat. Tak ada saksi. Hanya satu lukisan tertinggal di dinding belakang gedung. Potret Laras dan Seno dalam pakaian pengantin kuno, tersenyum dengan mata hitam menganga. Dan di bawah lukisan itu tertulis, "Perayaan Suro. Tiada akhir. Tiada damai."